Dampak penutupan Alexis terasa di geria pijat yang tim Berkas Kompas datangi bersama BD, seorang penikmat pijat dengan layanan ekstra. Meski tidak terang-terangan menawarkan layanan seksual, pengelola tetap menyediakan layanan lebih dari sekedar pijat. Kami merekam suasana ruangan geria pijat. Ruko 4 lantai disulap menjadi deretan kamar pijat lengkap dengan kamar mandi di bagian dalam. Privasi pelanggan terjaga sebab setiap kamar diperuntukkan hanya untuk satu terapis dan satu pelanggan saja. Ada beberapa paket yang biasa ditawarkan di tempat ini. Tapi sehari bisa berapa kan? 5 kan? Full service adalah paket yang paling laris di geria pijat ini. Tampak luar, geria pijat ini memang menawarkan layanan pijat. Para pemijat juga berlabel terapis. Namun nyatanya, keahlian pijat bukan jadi hal yang utama. Di sini nggak pernah diajarkan 40 lah. Karena tentu ada yang ditambahkan. Oh gitu ya. Jadi dia masaknya hanya 15 menit, tapi cuma manasan aja. Untuk mencari informasi lebih banyak tentang praktek prostitusi berkedok geria pijat, kami bertemu Neni. Bukan nama sebenarnya. Di usia yang baru beranjak 18 tahun, Neni sudah bergelut dengan pekerjaan sebagai terapis pijat dengan layanan seks. Kerja dari jam, kan ada shift-shiftan, shift pagi sama shift siang kan. Kalau shift pagi jam 1, shift siang jam 3 gitu, jam 2. Itu harus udah ada di kerjaan. Terus pulang jam 12 itu closing. Ada berapa terapis di situ? Terapis ada 50-an lebih. Rata-rata sampai layanan apa mereka? Sampai di paket apa? Semuanya sih sekarang udah pakai full service semua. Jadi bisa sampai berhubungan badan? Iya bisa. Dalam sehari, Neni melayani sedikitnya 4 pelanggan. Kalau paketnya yang nggak full service itu digembok. Gembok rok di bagian celana rok. Ya itu jadi nggak bisa ini. Nggak bisa sampai Ya berhubungan. nggak bisa. Ya tergantung paket. Kalau paket all-in full service dibuka. Jadi kita kan kalau mau ini check in harus ke kasir dulu itu. Kalau mau ke room gitu? Iya mau ke room, jadi dipasang. Kalau emang paketnya yang nggak full service digembok. Kalau full service dibuka. Sebagai terapis, Neni gerah kerap dijadikan kambing hitam tiap kali ada temuan praktek prostitusi di usaha geria pijat. Pengelola sering menuduh terapis nakal menggoda para tamu. Padahal menurut Neni, keterlibatan pengelola dalam praktek prostitusi di geria pijat sulit untuk disangkal. Pengelola tahu SOP-nya malah disuruh sama pengelola itu. Jadi kalau pengelola, Harus sesuai SOP. kalau pengelola bilang bahwa yang nakal terapisnya, Enggak, itu salah banget. Bukan, itu udah dari pengelola yang ngomong sendiri. Harus sesuai SOP. Di awal pengelola udah bilang cara-cara kerjanya sesuai SOP, sesuai paket. termasuk sampai
hubungan badan. Pemprov menghubungkan pekerjaan Neni dengan persoalan moral dan kehalalan. Tanpa dihubungkan ke soal moral dan halal pun, Neni sadar betul ia harus segera meninggalkan dunia prostitusi. Seakan-akan kita rendah gitu, padahal kan kita juga kalau ada kerjaan lain kita mau lah, terpaksa kerja kayak di hiburan malam. Gak ada pekerjaan lain, kita kan juga butuh uang. Kadang mikir, kok kita kayak gini ya, kayaknya udah apa sih, kotor banget, pengen banget kerja benar. Penutupan Alexis disebut-sebut sebagai perang Pemprov DKI melawan praktek asusila. Ini kan salah satu profesi yang disebut-sebut sebagai yang tertua di dunia ya. Karena tidak bisa dipungkiri ini kan ya dalam ini ya. Karena ada naluri manusia ya, naluri manusia untuk mencari kesenangan dan salah satu masalah di bidang seksual ini, di persoalan seksual ini. Nah, itu bisa terjadi karena hukumnya ada hukum supply demand ya. Ada kebutuhan dan juga ada yang menawarkan. Dan kemudian ada juga peluang. Peluang itu apa? Artinya ada kesempatan yang diberikan. Kesempatan itu apa? Karena mungkin negara membiarkan atau mungkin masyarakat membiarkan. Permisif. Dihentikannya operasional Alexis bukan tidak mungkin berlanjut pada penutupan Gria Pijat se-Jakarta. Ribuan orang yang menggantungkan nafkah dari industri hiburan dan rekreasi seperti Alexis terancam kehilangan pekerjaan. Belum lagi miliaran rupiah yang bakal berhenti masuk ke kas daerah.